Kita udah setengah jam, loh kok masih di sini aja ya. Di sebelah kanannya tuh kelihatan merbabu jelas banget. Kok masih di sini? Mana pasar bubrahnya gitu kan. Nah begitu sampai pasar bubrah, kita jalan itu cuaca jelek banget Mas Pandra. Oke. Tiba-tiba dia pegang tangan gue kenceng banget terus ngomong, Kang, lihat nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di 7 Rupa Channel. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi sahabat-sahabat saya yang merayakan Hari Idul Fitri di tahun ini. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, kita kembali lagi. Kita akan mendengarkan cerita sahabat saya, Bro Arya, yang nanti akan membawakan cerita tentang Gunung Merapi. Kali ini tahun berapa, Bro? 2010. 2010. Oke, sahabat 7 Rupa, tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Kita langsung aja dengarkan cerita Bro Arya tentang Gunung Merapi tahun 2010. Check it out. Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan juga kemampuan bercerita dan masih bisa berjumpa dengan rekan-rekan. Sebelum saya mulai, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sobat-sobat TRC yang tetap setia menemani kami. Seperti biasa, malam ini gue ditemani oleh Oki, juga Mas Pandra. Gue akan mencoba menceritakan sebuah pengalaman di saat gue melakukan pendakian Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Oke kawan-kawan, sebelum gue mulai gue mau berpesan ya buat rekan-rekan yang sering berpergian, terutama teman-teman yang muslim, itu kalau bisa jangan lepas selawat ya. Karena kemarin selepas Idul Fitri, di saat gue kembali perjalanan pulang dari kampung menuju Jakarta itu, gue mengalami sebuah kecelakaan yang cukup dahsyat lah ya. Dimana pada saat itu gue nabrak truk dari belakang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Itu logikanya kalau kata orang-orang yang nolong gue tuh harusnya gue lewat. Tapi itulah, gue bersaksi atas nama Allah. Sungguh selawat itu ajaib ya. Betul-betul di luar dugaan gue selamat dan masih bisa menyapa rekan-rekan sampai sekarang ini. Jadi pesan gue, kalau teman-teman seneng berpergian ataupun kemana-mana, usahakan jangan pernah lepas selawat. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pada saat itu sekitar 2010 ya, saya ada hubungan khusus lah dengan salah seorang gadis asal Tasikmalaya yang tinggal di Bandung, Mas ya. Jadi hubungan ini cukup intens lah bisa dikatakan. Dan kebetulan beliau ini juga seorang pendaki gunung, Pak Oki, Mas Pandra. Seorang pendaki gunung yang cukup tangguh lah bisa dikatakan. Karena memang sebelumnya saya beberapa kali tuh melakukan pendakian dengan dia. Seperti ke Gunung Gede, itu 2 kali. Terus ke Gunung Salak, ke Gunung Slamet juga kan. Nah pada kesempatan kali ini, sebut aja namanya Neng ya. Jadi si Neng ini setelah dia ngambil cuti itu, dia pengen banget ke Gunung Merapi. Ya pada saat itu alat komunikasinya kita menggunakan Messenger FB ataupun pesan SMS ya, Mas Pandra ya. Masih belum ada WA ya. Masih kebanyakan tuh kalau yang punya duit masih menggunakan BlackBerry gitu. Waktu itu gue belum punya BB, gue masih pakai Sony Ericsson. Udah tuh, adalah sekitar 2 minggu lah intens kita kontak-kontakan karena memang kan kita ini ya long distance ya, jarak jauh ya. Jadi gue di Jakarta, posisi dia di Bandung itu, kalau ngapel itu ya paling sebulan 2 kali gitu. Karena memang ini ada rencana kita mau naik gunung, akhirnya
gue nggak ngapel tuh, jadi nanti aja lah berangkat ke Bandungnya setelah fix waktunya si Neng ini kita bisa berangkat menuju ke lokasi. Setelah seminggu lebih kita komunikasi intens, adalah tuh waktunya keluar tuh ya, dia dapat cuti, ya udah. Setelah disepakati ya, gue berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung tentunya. Dari Jakarta ini agak beda nih Pak Oki, Mas Mandra, ritualnya, Mas. Biasanya kan saya ke stasiun UP, kalau ini enggak Mas, Pak. Jadi saya naik T19, Mas Mandra. Oke, itu yang jurusan ke Pasar Rebo. Naiklah saya T19, turun di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo tuh saya menunggu bus jurusan Garut ataupun Bandung, tetapi yang keluar di pintu tol Padalarang. Karena apa? Karena kalau saya turun di Lewi Panjang itu kejauhan, Mas Mandra. Oke, jadi saya harus mencari apapun bus, baik dia tujuan Tasik, Garut maupun Bandung, tetapi dia harus keluar di pintu Padalarang. Udah akhirnya dapet tuh, kalau nggak salah nama busnya Saluyu atau apa ya, Mas Mandra. Oke, saya agak lupa. Saya naik bis itu, dah kita berapa kali lah bis itu muter-muter nyari penumpang. Setelah cukup, barulah bis menuju ke jalan tol, Mas Mandra. Oke. Sampai jalan tol, ya, tol Cikunir dulu tuh, terus nanti baru masuk tol apa namanya Cikampek, dari Cikampek baru masuk Cipularang. Udah tuh sepanjang perjalanan ya gimana ya, itu mobil kayaknya udah nggak pakai rem tuh, udah ngebut ya, cuman kok kayaknya nggak nyampe ya. Maklum Pak Oki, Mas Mandra, namanya juga mau ketemu Neng Gelis. Ini masa lalu ya, buat yang sekarang gak usah marah deh, ini cuma cerita masa lalu doang. Udah tuh mungkin kurang lebih sejam ya, karena adanya tol Cipularang. Sampailah gue ke ini, oke Mas Mandra, ke pintu tol Padalarang tuh, Bandung Barat. Begitu keluar, kita turun tuh di pintu tol, terus langsung lah saya jalan ke jalan arterinya tuh Pak Oki, Mas Mandra. Ya di situ kebetulan pulsa saya habis, Mas Mandra. Oke, ya udah saya beli pulsa dulu. Setelah pulsa masuk, saya baru telepon si Neng. Begitu saya telepon, ternyata si Neng udah siap di kosannya. Ya kira-kira konversasinya seperti ini Pak Oki. Neng udah siap belum? Udah, ya udah ke sana apa? Akang ke sana apa Neng ke sini? Udah, Akang ke sini dulu lah gitu. Bantuin Neng siap-siap gitu. Ya udah, saya tunggu tuh angkot yang ke Cimareme. Begitu dapat angkot mau naik, handphone saya bunyi lagi tuh. Nggak taunya kata si Neng, udah Akang tunggu situ aja gitu. Ntar biar Neng aja yang ke sana gitu kan. Oh ya wah apa? Oh ya udah, asok atuh nunggu di sini gitu. Akang nunggu di sini. Udah tunggu adalah mungkin sekitar setengah jam. Turun dah tuh si Neng dari angkot. Oke, Mas Mandra, aduh eta gelis pisannya. Eta teh baheulanya. Sekarang mah tiasa weh. Ini mah biar seru aja nya. Udah tuh ketemu sama si Neng, ngobrol-ngobrol. Jalan kita naik mobil yang menuju ke stasiun Padalarang. Kan itu berarti balik lagi ya ke arah Cimareme. Nah, begitu nggak balik lagi dong, kalau ke Padalarang kita lurus terus gitu ke arah adalah tempatnya gitu. Nah begitu mau naik ada yang ketinggalan, akhirnya balik lagi tuh ke kosan si Neng di Cimareme yang ke arah ini Batu Jajar. Ya cuman 2 kilo lah paling dari perempatan Cimareme itu, pertigaan Cimareme, Mas Mandra. Oke, wah paksa balik lagi. Untungnya teh kereta berangkatnya jam 5 gitu atau setengah 6 dari stasiun Padalarang. Nah masih keburu lah, waktu itu juga masih siang. Udah balik ke kosan. Akhirnya kita istirahat dulu tuh di kosan si Neng. Sampailah singkat kata kita ke stasiun Padalarang. Itu sekitar jam 5 lah ya, atau jam setengah 5. Yang paling gue inget jelas di sini, di saat di stasiun Padalarang itu Pak Oki, Mas Mandra, itu langitnya warna pink. Jadi di seantero mungkin Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi dan sekitaran lah, itu langitnya warna pink, bagus banget Mas Mandra. Oke. Kita tuh berdua sampai lihat-lihatan,
Wow, seperti warna cinta kita ya. Pokoknya tuh langitnya bagus banget, oke, Mas Mandra. Bagus, bener-bener bagus. Kita waktu itu banyak foto-fotonya, Mas Mandra. Cuman ya namanya juga sudah masa lalu ya. Mungkin sudah dimusnahkan lah. Karena berbahaya kalau masih disimpan gitu kan. Itu sampai ngeliat, wah langit warnanya bagus banget. Udah, kita nikmatin pemandangan langit. Nah, tiket kan udah ada, nggak lama itu tuh kereta kosong parkir, Mas Mandra. Oke, udah karena memang kereta udah tersedia, tiket juga udah kita pegang, kita carilah gerbong ya, juga dengan nomor kursi yang kita miliki. Singkat kata, sampailah kita di lokasi yang kita tuju, tempat duduknya. Saat itu di Padalarang gerbongnya pun masih kosong, Mas Mandra. Oke, oh masih lowong lah ya, masih enak ya. Pokoknya kesannya wah enak banget nih kalau kereta ekonomi kayak gini. Tetapi situasi ini akan berubah total setelah kita masuk stasiun Kiara Condong, oke, Mas Mandra. Wah itu langsung di stasiun Kiara Condong tuh, what? Yang tadinya kereta ekonomi itu lega ya, sekarang full, penuh, yang berdiri ada, yang desek-desekan ada. Intinya pada saat itu kereta tidak seperti sekarang ya, jadi berapapun penumpang yang bisa dinaikin ke dalam kereta pasti ditaikin gitu. Tidak seperti sekarang yang sesuai seat aja, ya udah. Akhirnya yang tadinya kita cuman duduk berdua tuh di bangku 2 itu rame tuh. Nah kita nikmatin lah. Nggak lama tuh kereta jalan, Mas Mandra. Poki meninggalkan stasiun Kiara Condong menuju ke tujuan akhirnya Surabaya. Karena kita naik ke Pasundan, Mas Mandra. Poki. Nah, jalan gunung kereta jalan tuh. Nah, masuklah ke stasiun Cibatu, terus masuk ke stasiun Tasik, yang saya inget lah. Ya udah tuh sampai stasiun Ciamis, terus stasiun apa lagi lah, saya lupa tuh ya. Yang saya inget lagi nanti Kroya, terus dari Kroya nanti Jogja. Nah, setelah lewat Jogja itu pas di Sragen saya sempat ngobrol-ngobrol lah. Kalau kita mau ke terminal Solo tuh enak turun di Jebres apa turun di stasiun mana gitu. Nah saya dikasih tahu no turunnya di stasiun Purwosari. Ya udah. Akhirnya setelah lewat Sragen itu udah pagi ya Mas Mandra ya. Oke ya kita turun tuh di stasiun Purwosari. Nah begitu turun kita jalan kaki tuh nyebrangin rel kereta kita ke kanan arahnya. Pas lagi jalan si Eneng ini kan tahu saya orang Solo ya, ibu saya tinggal di Solo. Dia nanya, Kang, nggak nyekar dulu gitu. Dia kan tahu ibu saya udah nggak ada, Mas Mandra. Oke ya. Saya bilang ntar aja lah Neng, pulang dari Merapi baru nyekar gitu kan. Atuh, Neng mau nyekar dulu katanya ke ibu gitu. Terus saya bilang ya udah ntar aja lah. Ngobrol-ngobrol ya saya teringat lah tuh Poki, Mas Mandra. Betapa saya rindu sama orang tua saya gitu karena memang saya sama ibu saya ini nggak pernah serumah gitu, dari kecil juga saya jarang ketemu. Sempatlah kebayang-bayang gimana ntar gitu kan. Terus pada saat itu kan sebenarnya posisi saya tuh dibilang cerai belum, tapi satu rumah juga enggak sama istri gitu Mas Mandra. Oke jadi posisinya tuh lagi proses lah gitu kan. Semuanya masih di pengadilan, jadi dibilang duda belum, tapi duda gitu. Jadi kalau misal saya mampir nih ke Solo, Mas Mandra, oke, ke rumah bude saya, terus saya bawa perempuan baru kan bakal ribet nih, bakal heboh. Lo kok Ger? Ganti lagi gitu kan. Dalam hati gue ribet dah, ntar aja deh. Gak usah mampir ke rumah bude gue, tapi kita langsung aja ke makam lah. Gitu. Udah, jalan kaki tuh gue, Mas Mandra. Oke, jalan kaki tuh dari stasiun Purwosari, jalan gitu. Sampai nanti kita ketemu apa ya? Tempat pemberhentian mobil. Kita istirahat di situ. Terus kita nyetopin bus yang ke arah Kertosuro. Nah, itu kalau nggak salah bis tingkat itu. Kita naik bis itu sampai Kertosuro, sambung lagi yang ke Klaten. Karena emang nyambung-nyambung ya. Dah sampai di Klaten, lapar lah perutnya ceritanya. Kita makan dulu lah nasi Padang. Cuman pada waktu itu nasi Padang segitu pedasnya, rendangnya, tapi kok rasanya manis gitu kan. Saya baru ngeh, ternyata di samping saya ada cewek manis banget gitu kan.
Seru deh gue lagi di ini nih, di Klaten nih. Tuh ngobrol-ngobrol akhirnya datanglah tuh bus yang ke ini. Yang ke Boyolali apa ya? Saya lupa. Pokoknya dia yang nanti kita kan akan turun di daerah ini. Apa namanya kalau kita naik ke Merapi dari jalur utara tuh Selo ya. Kita nanti kan akan turun di Pasar Selo itu. Pasar Selo. Datang bisnya itulah, bis 3/4. Udah kita naik. Waktu itu udah sekitar jam 11 mungkin atau jam 12 kurang lebihnya lah. Udah. Selama di bis itu ya agak lupa lah. Yang jelas saya cuma ngegoda-godain cewek cakep aja lah. Ngerayu-rayu. Terus mungkin kira-kira 2-3 jam sampailah kita ke Pasar Selo gitu. Udah sekitar jam 4 lah ya. Nah begitu sampai Pasar Selo itu cukup jauh perjalanan Boki. Mas Mandra itu. Kita istirahat lagi, makan lagi di warung Padang. Saya waktu itu ingat ada lagunya gitu dari Wali gitu. Ini lagu pasti saya ingat gitu karena pas banget lagi makan warung Padang sama si Neng pula gitu kan. Yang foto siapa di dompetmu kan gitu kan. Yang pokoknya lagu itu tuh. Pas lagu itu lagi ngehit-ngehitnya tuh kan. Pokoknya itu lagu gua kalau lihat lagu itu suka ketawa-tawa aja, suka cengar-cengir aja gua kan. Ya udah sambil makan, sambil nikmatin lagu itu selesai kita jalan kaki tuh dari Pasar Selo menuju ke Gapuranya. Itu kita naik lagi sedikit ke atas, nanti ketemu Gapura Selo. Kebetulan ada warung di situ, kita belanja lagi. Oke. Nah, kayak air mineral, terus rokok dan beberapa kebutuhan lain yang belum sempat kita beli sebelumnya, kita lengkapi. Ya udah. Itu udah menjelang maghrib tuh Mas Mandra. Udah jalan lewatin Gapura, ada foto-fotonya sedikit ya. Lewatin Gapura, kita menuju ke base camp Barameru di atas. Nah di pertengahan jalan ini, sebelum kita sampai base camp Barameru, maghrib lah. Maghrib kita istirahat sebentar, nunggu azan selesai, lanjut lagi sekitar jam 7, akhirnya sampailah kita ke base camp Barameru. Pada saat itu base camp sedang lumayan ramai. Mas Mandra, Oke. Mungkin adalah sekitar 40-50 orang pendaki di situ. Yang paling khas dari base camp Barameru pada saat itu adalah di sampingnya ada kandang sapi. Jadi wanginya asik gitu ya. Sama suara mo gitu. Saya ingat banget itu. Udah sambil istirahat, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Waktu itu karena memang gua sama cewek cantik jadi nggak bergaul lah sama pendaki-pendaki lain. Kebetulan kita berdua nih agak introvert ya. Apalagi sama pasangan udah dunia punya kita aja lah, yang lain pada numpangnya gitu kan. Jadi malam itu gue inget kita cuman di base camp Barameru tuh istirahat terus keluar malam sebentar, kita cari tempat gelap. Cialah. Sensor sambil nikmatin pemandangan terus balik lagi ke base camp. Jadi pada malam itu rencananya kita besok pagi dini hari sekitar jam 3 gue rencananya sama dia tuh mau naik ke Merapi dan kita waktu itu maunya pulang pergi, Oke, Mas Mandra. Belum terkenal TikTok ya, istilah TikTok tuh belum ada lah. Istilahnya kita nanti pulang pergi lah gitu ya, bolak-balik lah. Kita bolak-balik aja gitu. Udah tuh setuju, akhirnya sekitar jam 12 kita tidur. Tapi karena lelah dalam perjalanan ya Oke ya, Mas Mandra ya. Itu kebablasan. Bangunnya jam 4:30. Belum lagi kita harus masak dulu kan, makan. Singkat kata jam 5:30 baru siap kita. Ya, Mas Mandra, Oke. Ya udahlah nggak apa-apa. Pada saat itu kita nggak bawa keril. Nah hanya bawa depek karena niatnya pulang pergi. Cuman bawa depek yang agak besar tuh, yang isinya ponco, kompor, nesting, juga perbekalan untuk pada hari itu aja. Udah. Jalanlah kita tuh dari base camp Barameru menuju ke Menara Pandang di Selo. Aspal kita langsung naik tuh. Oke Mas Mandra, naik kira-kira 100 meter atau 150 meter sampailah kita ke Gardu Pandang. Di sini tempatnya cukup bagus ya karena memang ada menaranya. Ada tulisannya tuh Menara Pandang Selo kalau nggak salah atau Gardu Pandang Selo, saya lupa ingat. Nah nanti kita lewat sebelah kirinya tuh jalan batunya. Gitu, Oke, Mas Mandra. Kita ambil ke situ tuh ke kiri. Waktu itu masih sejuk banget ya, Mas Mandra ya, Oke ya. Karena
matahari pagi juga masih malu-malu lah bisa dikatakan tuh. Dan pada saat ini, pada waktu itu ya, saya masih belum mengetahui ada apa ini si Neng sampai kekeh banget naik Merapi. Pikiran saya cuman karena dia memang pengen naik Merapi aja. Saya nggak ngerti kalau nanti ya di depan akan ada sebuah kejadian yang cukup menegangkan. Tapi nanti dulu ya, sabar gitu. Dah naik tuh kita ke kiri. Jalanannya batu-batu sedikit, terus nanti kita ketemu jalanan tanah merah. Karena ini Merapi lewat utara, jadi masih banyak pohonan lah ya. Masih bagus vegetasinya walaupun tidak begitu rapat. Kita lewat di jalur vegetasi, sementara sebelah kanan kita itu ladang-ladang penduduk. Terus tuh sampai sekitar sejam kita naik seperti itu. Kira-kira 1 jam kita akan sampai ke pos 1. Dimana pos 1 itu dia kalau nggak salah dari ini, dari apa ya, dari besi lah dibikinnya itu. Semacam pos gitu ya, pos ronda gitu. Kayak model pos gitulah, rumah panggung gitu, cuman dari besi tiang-tiangnya. Terus di situ kalau nggak salah juga ada pecahan jalan yang ke kiri. Kalau nggak salah namanya jalur Kartini itu, kalau nggak salah nih ya. Kita istirahat sebentar di situ, sempat ketemu beberapa rombongan pendaki tapi nggak banyak ya. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi sampai ke pos 2 itu kurang lebih 50 menit lah. Sama dia posisinya masih dari besi itu, apa namanya, bangunan shelternya. Kita istirahat lagi di situ udah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9-an. Nah, setelah kita istirahat agak lama, ada setengah jam mungkin di pos 2 nih, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, dari 2 ke 3 ini baru nih saya ngerasa lama banget, Pak Oki, Mas Mandra. Soalnya dalam benak saya itu waktu 2005 terakhir saya naik Merapi, 2005-2007 ya, saya lupa ingat. Itu tidak selama yang saya jalanin sekarang gitu. Ini dari 2 mau ke 3 itu, saya jalan itu di antara pohon-pohon pinus dan pohon-pohon yang lainnya. Sama dia kan ngobrol terus ya. Nggak ada feeling apa-apa tuh, Mas Mandra, nggak ada. Jalan. Mungkin dari pos 2 itu kita jam 11-an. Target saya jam 2 lah, kita udah sampai Pasar Bubrah, pos 3. Tapi ini kita jalan. Sekitar jam 1 atau setengah 2 kita baru ketemu ada batu tuh, saya ingat banget batu. Terus turun sedikit, nanti kita ketemu pertigaan yang turun ke bawah. Jalur alternatif. Oke, Mas Mandra. Nah di sini saya bingung. Gila, 2 jam baru sampai sini. Cuman udahlah, mungkin saya lupa nih dengan kondisi yang pernah saya alami kemarin gitu kan. Jalurnya mungkin seperti ini kali realnya gitu. Ya udah, dari situ saya feeling saya, udah nih dari sini ke Pasar Bubrah udah nggak jauh nih, udah deket. Apalagi kita naik nggak bawa apa-apa kan. Oke, Mas Mandra, udah kita istirahat, makan dulu. Ya kan dari tadi belum ngapa-ngapain tuh. Makan lah kita tuh makanan-makanan ringan ya, masak teh. Ada sekitar setengah jam. Si Neng sempet nanya lah, Kang masih jauh nggak Pasar Bubrah? Dia tuh kayaknya mau buru-buru sampai Pasar Bubrah gitu. Oke, Mas Mandra. Saya bilang deket Neng, paling setengah jam nyampe gitu kan. Itu saya ingat waktu itu sekitar jam setengah 2-an lah. Ditambah saya istirahat, mungkin nanti kita start naik sekitar jam 2 tuh Pak Oki. Oh ya udah santai gitu. Setengah jam kita istirahat, nah start lagi sekitar jam 2 tuh. Naik. Saya ingat pohonannya mulai agak terbuka kan. Terus rumput-rumput, ini udah parah nih jalur nih Pak Oki, Mas Mandra, udah parah banget. Naik, dia mulai pohonannya jarang-jarang. Naik, dia pohonannya mulai jarang-jarang. Rumput-rumput gitu kan, pohonan kecil-kecil. Seingat saya itu dari situ ke Pasar Bubrah setengah jam. Tapi ini kita udah setengah jam loh, kok masih di sini aja ya. Di sebelah kanannya tuh kelihatan merbabu jelas banget. Kok masih di sini? Mana Pasar Bubrahnya gitu kan. Terus naik terus tuh. Nah di pertengahan antara yang tadi pertigaan itu mau ke Pasar Bubrah hujan. Hujannya tapi gerimis lah bisa dikatakan. Tapi saya waktu itu udahlah terus saya jalan lah.
Karena saya ingat 2007 itu saya naik jam 6 dari Barameru sampai puncak itu jam 2. Dengan kondisi ya waktu itu fisik saya sama lah gitu kan. Dan saya sampai bawah itu jam 5 sore udah sampai bawah. Jadi pikiran saya paling Pasar Bubrah nih sebentar. Tapi pada waktu itu hampir 2 jam saya baru sampai Pasar Bubrah. Kondisi kita jalannya jalan, nggak ngerasa diputer-puter, nggak nyasar, nggak, kita menggunakan punggungan yang sama. Cuman memang di beberapa poin, di beberapa titik saya ngerasa kok saya nggak kenal jalur ya gitu kan. Ini kayak jalurnya gue nggak kenal gitu. Gue ke Merapi lewat Selo ini nggak baru sekali masalahnya gitu. Gue lewat Selo ini udah 3 kali, ya 98, 2005 sama 2007. Jadi gue cukup apal gitu, tapi ada di mana beberapa titik gue kayak ini banget. Saya tuh kayak aneh gitu lah Pak Oki ya, Mas Mantra ya. Tapi udahlah saya cuekin. Sambil gerimis-gerimis kecil gitu, sampailah kita ke Pasar Bubrah sekitar jam 3:30. Nah begitu sampai Pasar Bubrah, kita jalan itu cuaca jelek banget Mas Mandra, Pak Oki. Itu langsung kabut tebel, hujannya langsung deres. Nggak mungkin saya melanjutkan perjalanan dalam situasi seperti ini. Karena Pasar Bubrah, Merapi, Oke, Mas Mandra, itu medannya kalau kita lihat sama. Kita akan sulit sekali menentukan titik. Kalau kita berjalan di tengah kabut seperti itu. Tambah hujan juga gitu kan. Memang karena batu-batu semua gitu Pak Oke, Mas Mandra. Jadi agak sulit, apalagi tambah cuacanya nggak jelas gini. Saya putuskan pada saat itu, udahlah. Kalau misalnya nggak bisa, udah ngebase dulu. Toh kita bawa logistik cukup. Dan kita juga kan bawa pakaian ganti. Kita bawa alat masak. Dan segala sesuatu yang kita bisa pergunakan di malam hari di saat kita ngebase gitu. Akhirnya saya putuskan cari batu yang agak besar. Saya bikin bivak di situ. Ya, bivak setengah A. Karena kepesit kita agak gede, jadi saya tutupin ke batu. Bener-bener akhirnya kita safety lah. Udah safety semua tuh. Jadi pada waktu itu walaupun hujan angin cukup besar, nyaman lah bisa dikatakan saya waktu itu Pak Oke, Mas Mandra. Adalah mungkin sekitar setengah jam hujan itu berkecamuk dengan dahsyatnya, akhirnya reda. Setelah reda masih gerimis-gerimis kecil. Si Neng maksa tuh, ayo Kang buruan Kang. Pokoknya Neng teh harus sampai puncak gitu kan. Neng harus nyelesain sesuatu. Sebenarnya gue agak kaget waktu itu Mas Mandra. Dengar dia bilang harus menyelesaikan sesuatu. Waktu itu gue berpikir, oh mungkin dia dari dulu punya misi nih untuk sampai puncak Merapi, istilahnya punya nazar kali ya atau apa. Ya udahlah karena dia mungkin gue dukung. Oke Neng ya udah, gue beresin tuh bivak setengah A tuh gue rapihin. Posisi langsung kita udah pakai jas hujan waktu itu ya. Udah rapi lah, kita udah terlindung dari hujan sama angin. Pakai jas hujan. Siap, itu cuaca masih berkabut tebal sebenarnya. Hati gue pada saat itu sebenarnya gimana ya? Sebagai orang yang bisa dikatakan punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman yang cukup di dalam melakukan pendakian. Melihat cuaca seperti itu di daerah yang riskan Pak Oki ya, Mas Mandra ya. Sebenarnya ragu, tapi karena ini si Nengnya juga agak maksa, ya udahlah coba gue optimalkan semua pengalaman gue juga semua kemampuan gue agar pendakian ini bisa berjalan lancar lah. Teknik-teknik yang kita miliki itu betul-betul coba kita pergunakan lah ya Pak Oki ya. Udah. Nah, pas kita mau jalan, tiba-tiba si Neng megang tangan gue. Megang tangan gue bukan sekedar megang, tapi dia megangnya ini kayak yang ketakutan gitu Pak Oki, Mas Mandra. Tiba-tiba dia pegang tangan gue kenceng banget, terus ngomong, Kang, lihat nggak gitu. Gue tadinya nggak ngelihat Mas Mandra. Pak Oki, saya nggak ngelihat. Apaan nih? Lihat nggak gitu kan? Itu megang gue bener-bener dia takut banget posisinya Pak Oki, Mas Mandra. Bener-bener takut dia, kenceng banget megang. Ya ini kalau misalnya ceritanya nggak sama, ya mohon maaf ya, soalnya ini kan ingatan, bukannya karangan gitu kan, bukannya hafalan gitu. Jadi singkat gue dia kayak gitu pegang kenceng banget. Nah, nyetrum kali ini ya Mas Mandra ya, Pak Oki ya, itu kelihatan.
gue inget sosok laki-laki, Mas Mandra, Oke. Dia hanya pakai celana pendek tanpa baju. Duduk di salah satu batu besar yang ada di Pasar Bubrah. Dan ini terlihat nyata. Nah, buat rekan-rekan yang nggak ngerti kenapa peristiwa ini bisa terjadi, ya bisa carilah di kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, di mana jin, setan, iblis itu bisa menunjukkan wujud kasar persis seperti kita. Karena apa? Karena memang Allah kehendaki dan mereka bisa merubah esensi dari energi mereka. Jadi kalau dalam keadaan goib itu mereka tidak satu pun yang bisa ngelihat kecuali para nabi, kecuali mata hati, ya. Mata kasar ini dalam posisi goib yang bisa lihat hanya para nabi. Sedangkan kita orang biasa bisa melihat hanya dengan mata hati. Tetapi tidak menutup kemungkinan jin, iblis, setan, ilu-ilu, banaspati dan segalanya percis bisa kesentuh kayak kita. Karena mereka sudah merubah esensi wujudnya. Nah, pada waktu itu mungkin seperti itu, Mas Mandra, Pak Oki. Itu terlihat nyata. Jelas saya kaget, auranya tuh lain. Dia mandang tajam ke arah saya, mandang tajam ke arah sini. Saya tanya, siapa Neng? Enggak. Gitu kan. Enggak, gimana sih? Siapa? Akang nggak kenal. Eta teh saha gitu kan. Eta budak saha Neng? Enggak gitu kan. Udah terus aja naik. Udahlah cuaca buruk, Mas Mandra, Oke. Ada lagi begituan yang ngejentul posisinya kayak kita. Gitu. Ini sebenarnya kalau dia sudah seperti itu, makhluk-makhluk itu keuntungan buat kita sih sebenarnya. Karena mereka lemah gitu. Sekuat-kuatnya mereka, tapi kalau mereka yang masuk dalam dimensi kita, mereka sebenarnya lemah gitu. Cuman bagaimana mentalitas kita aja sih sebenarnya cara mengatasinya. Ya udah, karena si Neng ini maksa, ya, untuk terus naik. Akhirnya saya perhatiin tuh si laki-laki tersebut. Sepanjang kita bergerak naik ini, karena feeling saya ini udah nggak enak. Oke, Mas Mandra, saya kan selalu bawa garam. Lah garam itu sebenarnya ya nggak ada apa-apanya kalau tidak diisi dengan doa-doa, ya. Masalahnya kita bukan percaya sama garamnya nih. Garam di mana-mana ya garam. Ya golok di mana-mana ya golok. Semua itu nggak akan ada artinya kalau kita nggak yakin sama penguasa. Ya, karena itu ya kalau kita mau nulis di atas kertas kan kita butuh pulpen. Pada waktu itu saya berpikir, udahlah. Ini garam ya sekedar garam kalau kita nggak yakin sama Yang Maha Kuasa. Karena saya yakin sama Yang Maha Kuasa, karena saya yakin sama pencipta saya, bahwa garam ini pun bisa akan sangat berguna jika kita isi dengan doa-doa kepada Sang Pencipta. Kita isi selawat kepada kekasihnya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena situasinya udah kayak gini, sudahlah cuacanya buruk, tambah lagi ada penampakan seperti itu, dan memang aku yakin dia itu bukan dari bangsa kita. Karena apa? Walaupun terlihat jelas, nyata, dia tuh bisa lompat dari batu ke batu. Sedangkan jarak antar batu tuh cukup jauh, mungkin bisa 3 meter, 4 meter, bahkan kadang-kadang 15 meter. Itu dia posisinya ngikutin terus dengan hawa yang luar biasa gak enak lah. Udah, garam itu saya genggam di tangan kanan, si Neng saya gandeng pakai tangan kiri. Itu saya taruh aja sepanjang jalan tuh. Saya biarkan dia sedikit-sedikit jatuh gitu kan. Saya waktu itu gak ngerti fungsinya apa. Nanti garam ini akan bekerja seperti apa, saya gak tahu. Cuman hati kecil saya yakin Allah akan memberikan pertolongan dalam situasi apapun dengan caranya. Yang saya nggak tahu. Pada waktu itu saya hanya berpikir garam ini mesti ada gunanya gitu. Mesti ada gunanya. Masalah nanti itu garam berfungsi sebagai apa, biarin Allah dah. Udah saya taburin sedikit, habis saya ambil lagi terus. Sampai kita ada di satu titik yang saya juga bingung nih ya. Karena seingat saya dari Pasar Bubrah kita ke Kawah Mati itu paling 40 menit, paling lama sejam. Habis itu kita belok ke kanan, kita menuju ke Puncak Garuda. Sekarang dibilangnya Puncak Tusuk Gigi, Mas Mandra. Tapi pada saat itu, saya ingat jalan jam 4 kurang lebih. Sampai sekitar setengah 6, saya belum ketemu tuh yang namanya Kawah Mati. Dan hujan memang sudah berhenti. Tapi hawanya tuh udaranya tuh udah gelap.
Udah gelap, nih kayaknya udah mau menjelang maghrib nih. Hati saya makin gak enak tuh. Begitu saya lagi lihat ke depan, lagi mikir-mikir, lagi orientasi medan, demi Allah lillahi ta'ala Pak Mas Pandra. Itu jeblok Merapi. Cuma saya ingat asap yang keluar dari kepundannya itu warnanya hitam pekat. Tur sekali. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Itu benar-benar getarannya terasa. Terasa banget. Oke Mas. Terasa. Saya diem kaget. Kirain sekali. Sampai 3 kali. Brr, itu sampai pasir-pasirnya ngejatuhin kita. Material pasirnya. Tapi ya kok alhamdulillah gak ada yang panas. Waktu itu saya berpikir, waduh ini kalau ada batu pijar kelar nih. Tapi saya ingat waktu itu tidak ada merah-merah atau apa enggak. Hanya hitam aja tuh. 3 kali meledak hitam. Brr. Itu posisi si Neng udah saya peluk. Saya lindungin, takutnya ada batu besar atau batu ukuran besar atau yang terlontar dari kawah Merapi ataupun ada mungkin batu pijarnya gitu. Saya berpikir ya udah nggak apa-apa gue jadi korban pada saat itu. Itu setelah 3 kali itu letusan, itu hawanya tangan di depan mata aja nggak kelihatan Pak Mas Pandra. Tangan gini nggak kelihatan, harus diginiin, itu pun nggak kelihatan. Pekat total. Itu, waduh, saya sampai bingung tuh. Nah di saat situasi gelap kayak gitu, pekat. Nah si Neng nih ada yang manggil-manggil. Dan saya juga dengar suaranya, Neng, gimana? Kamu cinta nggak sama AA gitu kan? Kira-kira kayak gitu ya conversationnya Mas Pandra. Oke. Ya lu mau percaya mau nggak terserah lu, dah bodo amat gua. Emang begitu situasinya. Ya. Itu beberapa kali suara seperti itu. Kamu terima nggak cinta AA gitu kan? Akhirnya si Neng ngomong, nggak mungkin lah katanya. Kita kan udah beda alam gitu. Lagian Neng teh sekarang udah nikah. Ini suami Neng. Padahal waktu itu posisi kita belum nikah, Mas Pandra. Oke, cuman si Neng tuh ya udah istilahnya bilang kalau gue ini suaminya gitu kan. Walaupun mungkin nih si makhluk itu juga nggak bisa dibohongin. Cuma si Neng waktu itu tetap ngotot kalau dia udah nikah dan sekarang dia naik tuh sama gue suaminya gitu, sama saya gitu. Oke, Mas Pandra. Itu tiba-tiba si makhluk itu ada di depan kita. Langsung megang tangannya si Neng. Itu nyata kelihatan. Terserah deh mau ngomong apa dah lo orang. Emang begitu situasinya. Ya. Karena si Neng teh juga istilahnya punya indera keenam. Gua punya indera keenam. Kurang lebih sama-sama gitu. Kita berdua nih sama gitu. Itu kelihatan jelas banget. Si Neng dipegang terus ditarik. Kamu ikut sama AA gitu. Si Neng gak mau ngotot. Enggak. Gitu. Enggak. Gue emosi ngeliat cewek gue digituin kan. Gue cabut golok. Terus gue bilang, lu kalau maksa-maksa cewek gue, lu ribut aja mendingan sama gue di sini. Kurang lebih kayak gitu dah ya. Karena itu tangan gak dilepas-lepas, saya lihat dulu kan, jangan sampai saya bacok si Neng nih. Saya golok, saya taburin garam lagi, si Nengnya saya lemparin garam lagi, saya pegangin. Karena kan saya khawatirnya, ini kan makhluk bisa berubah wujud jadi siapapun, jadi apapun yang dia inginkan gitu kan. Takutnya yang kelihatan sama saya makhluk itu, yang kelihatan makhluk itu si Neng gitu kan. Saya takutnya begitu. Akhirnya setelah saya pastikan, saya tarik, saya babat, mundur tuh dia. Mundur, terus si Neng langsung ngomong, maaf, Neng nggak bisa terima cinta AA. Karena Neng udah nikah, lagian kita beda alam. Udah AA yang tenang aja di alam sana. Nggak usah lagi ngejar-ngejar Neng. Kurang lebih kira-kira kayak gitu Pak Oki, Mas Mandra. Akhirnya si makhluk itu setelah dengar si Neng ngomong kayak gitu, itu mukanya langsung kuyu Pak Oki. Mukanya langsung kuyu. Kuyu kayak gimana ya? Ya Allah, ini sebuah fenomena yang langka banget terjadi ya. Dimana makhluk goib itu merubah esensi wujudnya betul-betul ke esensi yang energi yang kasar seperti kita. Itu dia sedih mukanya terus langsung pergi begitu aja Pak Oki, Mas Mandra. Dia pergi, setelah dia pergi udara itu tetap pekatnya minta ampun. Dan lucunya ya, setelah kita sadar kita itu ada di pinggiran jurang. Mungkin selangkah lagi kita maju ke depan atau si Neng itu ketarik sama makhluk itu.
kita akan masuk di dalam jurang. Nggak tahu itu jurang berapa dalam. Dan yang jelas pasti hancur lah kita kalau jatuh ke situ. Kaget itu. Karena apa? Kan kita bawa center korek. Begitu kita center, wah nggak ada jalan. Akhirnya balik. Nah pas kita balik nih, itu garam yang saya sebarkan itu Pak Oki, Mas Mandra. Demi Allah, dia tuh kayak fosfor. Jadi kayak nyala. Kayak mata kucing di jalan raya. Itu saya perhatiin aja. Kok itu nyala-nyala apa ya? Ketika saya perhatikan Mas Mandra, Pak Oki, itu garam yang saya taburkan. Inilah yang namanya pertolongan Allah. Yang nggak kita duga-duga. Karena saya yakin pada saat megang garam, pada saat berdoa itu bukan percaya sama garamnya. Tapi saya percaya sama pemilik garam. Saya percaya sama pencipta garam. Itu garam itu akhirnya nuntun kita untuk kembali ke Pasar Bubrah. Saya ingat sebelum kita balik, si Neng tuh masih ngotot untuk ke puncak. Masih ngotot, Kang pokoknya harus ke puncak, pokoknya harus ke puncak. Itu kita omelin kayak gimana aja nggak kena tuh si Neng Pak Oki, Mas Mandra. Akhirnya saya peluk pelan, saya bacain selawat, dia mau nurut tuh. Ya udah Kang, kita turun deh. Neng, itu gunung nggak kemana kalau kita masih hidup. Soalnya emang situasinya waktu itu udah nggak mungkinan banget Mas Mandra. Oke. Akhirnya si Neng nurut tuh, turun. Ya singkat kata dengan kita ngikutin garam itu sampailah kita ke Pasar Bubrah. Nah di Pasar Bubrah ini sosok yang tadi maksa untuk si Neng ikut dia itu ada lagi. Tapi Mas Mandra, oke. Dia udah kuyu. Tatapan matanya tuh udah nggak tajam lagi. Udah nggak maksa lagi, udah nggak garang lagi. Cuman kuyu ngeliatin kita aja. Si Neng kan ngeliat gitu kan. Kang takut gitu, cepetan turun-turun gitu. Yang tadinya dia maksa ke puncak, setelah sampai ke Pasar Bubrah lagi, dia kayak orang sadar gitu. Tadinya dia kayak orang kena gendam lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi setelah di Pasar Bubrah ini, dia buru-buru tuh minta turun. Kang cepetan turun Kang. Gue inget banget di Pasar Bubrah itu, kita tinggal berdua. Udah sekitar jam 7:30 atau jam 8 lah. Untungnya pada saat itu kita punya korek center seorang tuh bawa 4. Jadi tercover lah. Pada saat itu kita penerangan kita, walaupun nanti kalau udah agak redup nih yang 2 kita ganti sama yang baru. Nah nanti terang lagi tuh kan. Itu saya ingat banget jalan. Sepanjang perjalanan turun nih kita jatuh-jatuh tuh. Karena si Neng ketakutan, dia nggak mau jalan di belakang, dia nggak mau jalan di depan. Pak Oki, Mas Mandra, dia maunya jalan di samping saya. Nah untungnya jalur Merapi tidak seperti jalur Ciremai gitu kan. Dia agak lega. Udah saya jalan bareng sama dia. Saya ingat sepanjang perjalanan ini. Ya mulai dari Pasar Bubrah sampai nanti ke Menara Pandang. Itu di atas saya. Sosok itu ngikutin terus. Tapi posisinya di belakang. Dia kayak orang ngejagain. Tapi dari pohon ke pohon dia lompat. Tep, tep. Wah itu si Neng. Ketakutan separuh mati. Cuma saya bilang, kamu gimana lagi orang kita tinggal berdua ya. Nah ini sebuah fenomena yang kalau misalnya teman-teman mau komentar atau apa. Ya mbok punya ilmunya dulu gitu Pak ya Mas Mandra ya. Karena memang hal seperti ini bisa aja terjadi ya. Jadi jangan berbicara tanpa ilmu lah ya. Yang kayak gini-gini itu sangat mungkin terjadi. Ketika Allah menghendaki. Dan suka-suka Allah mau turun kepada siapa. Kira-kira gitu ya Mas Mandra. Mungkin bukan ngajarin ini. Sorry banget. Udah itu sepanjang perjalanan makhluk itu ngikutin terus. Kita jatuh-jatuh terus. Singkat kata kurang lebih 2 jam atau 3 jam sampailah kita ke Menara Pandang. Ketika sampai ke Menara Pandang. Ya itu kan jalanannya aspal tuh. Makadam dulu sedikit aspal. Saya sempat nengok ke belakang sama si Neng. Kang, ngejar gitu kan. Biarin. Kalau ada apa-apa Kang yang tanggung jawab. Oh ya udah Kang. Ya istilahnya kan namanya bokin gitu ya. Udah. Istilah kita tanggung jawab lah gitu. Nah si Neng nih agak tenang tuh. Gue sempat lihat dia tuh di ujung jalan. Di gardu pandang tuh. Yang mau ke aspal. Dia ngeliatin kita aja. Mukanya tuh kuyu banget tuh. Gue juga kasihan ngeliatnya, Mas Mandra. Saya juga ngeliatnya kasihan. Oke. Cuman sebagai laki-laki ya udahlah. Terus kita sampai ke base camp Barameru. Ketika sampai ke base camp Barameru kita udah ditungguin sama beberapa orang. Itu dia langsung nanya, Mas ketemu sama pendaki yang 2 orang nggak? Yang cewek sama cowok. Yang tadi maghrib lagi ngarah ke puncak. Emang kenapa Mas? Enggak, saya ngelihat tadi di atas ada letusan gitu. Agak kaget saya.
Oh ini berarti letusan normal gitu kan. Terus saya bilang, kita mas, astagfirullahaladzim, alhamdulillah kata dia. Nggak apa-apa mas, dipegang-pegang. Nggak apa-apa. Ada kejadian aneh nggak? Ada mas, cuma nanti aja lah ceritanya, saya bilang kayak gitu. Ya udah mas, alhamdulillah kalau selamat. Soalnya jadi di bawah itu ternyata letusan yang hitam itu warnanya itu kelihatan sama beberapa orang di bawah. Saya bilang masih Neng, wah Neng berarti itu letusan normal, cuma dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang memang berusaha untuk mencelakakan kita gitu. Saya bilang, ya udah kita masuk ke base camp Barameru, istirahat, minum teh, ngobrol-ngobrol, makan, ngobrol-ngobrol. Terus si Neng pengen mandi. Dia bilang, Kang, Neng mau mandi gitu, Neng mau sholat. Ah ya udah Neng, sok atuh. Akang mah nggak berani mandi, dinginnya, nauzubillah min dzalik, mandi. Oh enggak, gue mendingan besok dah. Kalau enggak lu aja dah sama keluarga lu yang metal-metal gitu ya. Gue enggak, dingin bener. Udah tuh, si Neng mandi, saya tungguin. Selesai mandi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terus kita ngobrol sama beberapa pendaki yang lihat kejadian letusan itu, ya saya ceritain. Itu letusan alhamdulillah nggak ada batu pijarnya. Terus pasir-pasirnya juga nggak pijar, nggak panas. Intinya pada saat itu alhamdulillah kita masih dikasih selamat. Terus lupa ngomong apa lagi, sekitar jam 12 si Neng tidur lah di pangkuan saya gitu kan, di pelukan saya lah. Tidur setelah udah nyenyak banget. Itu saya pelan-pelan tuh, oke Mas Mandra, saya lepas dia tuh. Sampai dia udah lepas dari pelukan saya, tidur sendiri. Saya bangun, saya liatin, nggak bangun juga nih. Hati kecil saya nih nggak enak, Mas Mandra, oke. Hati kecil saya mengatakan itu cowok tadi, si AA itu masih nungguin nih. Saya harus finishing gitu kan. Soalnya si Neng kan udah, tinggal saya nih gitu kan. Udah, saya pastikan si Neng betul-betul tidur nyenyak. Saya keluar ke dalam berapa kali si Neng masih nggak bangun. Udah, saya bulatkan kaki, saya balik lagi ke menara pandang sendirian. Benar-benar sendiri pada waktu itu Mas Mandra. Oke. Jalanlah saya pelan-pelan. Begitu saya sampai ke gardu pandang Selo, terus saya belok ke kiri yang ke arah jalur Merapi, disitulah saya ngeliat dia. Ya, dengan wujud yang saya ceritakan tadi. Mungkin pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak dia dengan wujud kasarnya pada waktu itu. Ya udah kita ketemu, saya salam sama dia, mohon maaf. Neng sekarang udah sama saya. Udahlah. Nggak usah ngejar-ngejar lagi. Pada waktu itu gue belum tahu ada apa nih antara dia sama si Neng. Cuman waktu itu feeling gue aja lah. Makanya gue bilang udahlah, nggak usah ngejar-ngejar lagi. Dah, bukan ngomong begini, enggak, jadi batin ke batin gitu kan. Dia ngomong kira-kira ya udah Kang titip gitu kan. Saya minta maaf tadi udah maksa. Kira-kira kurang lebih conversation-nya seperti itu. Akhirnya kita salaman. Waktu salaman itu terasa ya, cuman kalau kita anget, kalau dia nggak ada anget-angetnya gitulah. Kayak saya megang batu es aja lah. Salaman, sepertinya seperti itu salaman. Saya peluk dia, terus saya bilang udah, saya nggak tahu ini betul jelmaan dari yang ngaku AA atau siapa, saya nggak tahu. Yang jelas balik aja, biar Neng sama saya. Udah selesai, saya balik lagi. Begitu sampai saya base camp Barameru, ke dalam si Neng udah duduk. Langsung nanya, Akang dari mana? Kaget saya, Mas Mandra. Saya bilang, bis pipis Neng. Bohong kata dia. Sini. Akhirnya, iya. Akang habis balikan ke atas gitu. Si Neng kayak tahu gitu. Ternyata Neng mimpi Akang teh balik nemuin si A itu gitu. Iya kan kamu udah selesaikan. Berarti kan Akang sekarang harus selesaikan. Sekarang Akang nih nggak tahu nih ada apa ini. Kenapa kamu sampai dipaksa-paksa suruh nerima cinta atau segala macem sama orang ini? Saya bilang kayak gitu. Kalau emang dia orang yang ada sesuatu sama kamu gitu. Enggak nih. Akang teh bingung nih. Akang harus jelas nih. Akhirnya dijelasin. Dulu waktu di SMA dia ditembak sama cowok. Cowok itu mau naik Merapi, Mas Mandra. Oke. Kata si Neng, udah kamu nanti turun dari Merapi, baru saya jawab gitu. Bukan diterima gitu kan. Intinya nanti baru dijawab. Si Neng sebenarnya seneng sama dia gitu kan. Nah ternyata pas balik dari Merapi, orang yang dimaksud itu udah meninggal. Entah meninggalnya di Merapi, entah meninggalnya di perjalanan ya. Waktu itu si Neng kurang inilah. Ya,
kurang apa namanya memberikan informasinya lah. Intinya pulang dari Merapi, cintanya belum dijawab, dia tuh meninggal. Gitu. Nah, setelah dia meninggal dari tahun 99 sampai tahun 2009 sampai ketemu saya, dia masih sering diimpiin oleh si cowok ini. Makanya dia ngerasa saya orang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diajaklah ke Merapi. Jadi niat dia ngajak saya ke Merapi pada saat itu untuk menyelesaikan ini. Saya langsung jitak pulanya, ngerjain orang gitu kan. Ya udah, selesai. Akhirnya saya berdua keluar tuh sama dia. Keluar, kita ngadep ke arah Merapi. Ya udah, Neng. Sekarang disebut namanya kan, cuman mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya. Ya udah sekarang kirimin selawat aja buat almarhum. Gitu. Udah sama-sama kita nantep ke Merapi. Kita kirimkan sholawat, barulah waktu itu rasanya enak, lega, kayak nggak ada apa-apa. Udah, kita balik lagi, terus tidur, capek. Bener-bener capek pada saat itu. Sampai pagi kita bangun, sarapan, dan kita siap-siap menuju ke base camp Merbabu. Jadi setelah turun dari Merapi, pendakian kita lanjutkan menuju ke Gunung Merbabu, Pak Oki. Dan di Gunung Merbabu pun ada juga kisah yang cukup menegangkan, karena lagi-lagi saya harus jelaskan, saya sama si Neng ini punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama peka, sama-sama terasah gitu secara lahir dan batin untuk berbagai urusan yang mungkin kita dikaruniakan seperti itu oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Oki, Mas Mandra, kisah saya selama di Gunung Merapi bersama si Neng ini pada tahun 2010, sebuah pendakian yang cukup menegangkan karena ternyata pendakian itu adalah pendakian di mana saya harus menyelesaikan sebuah urusan yang sudah tertunda cukup lama. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan cerita lengkap dari Bro Arya tentang pendakiannya bersama si Neng di tahun 2010 di Gunung Merapi. Ceritanya cukup panjang dan saya juga merinding. Dan ini kayaknya kisah nyata dari Bro Arya sendiri dengan si Neng beserta AA ya Bro ya? Iya, AA goib. AA goibnya. Untuk itu kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tragedi nyata nih Bro. Nyata lah Pak Oki. Iya soalnya gue lihat si Neng ini kayak dihantui selama 9-10 tahun itu. Betul. Jadi walaupun seakan-akan kan dia ditembak nih. Untuk menyatakan lu terima nggak cinta gue nih gitu kan oleh si AA ini pada saat janji dia kalau udah turun dari Gunung Merapi, Neng baru mau jawab, ternyata dia nggak panjang umur. Betul. Itu meninggalnya nggak ketahuan. Ya waktu itu seingat saya sih pokoknya turun dari Merapi dia meninggal, entah di Merapinya meninggal atau di mananya gitu, pokoknya sebelum dijawab cintanya itu dia udah keburu nggak ada gitu. Jadi selama 9 tahun itu si Neng bawa mimpi aja. Iya, suka kebawa mimpi dalam beberapa kali dalam setahun itu. Intinya frekuensinya sering lah dia ngimpiin itu gitu. Dan itu belum lu cerita ke lu setelah naik Gunung Merapi baru dia cerita kejadian itu. Dia belum cerita. Jadi setelah di Merapi ada kejadian itu dia baru cerita. Jadi 9 tahun dia sembunyikan cerita itulah. Betul. Dari lu. Oke. Nah Bro, yang gue mau lompat aja nih, saat tuh gunung meledak, ada asap hitam bahkan pasir, lu merasa itu ledakan biasa atau ada kegaiban dari ledakan itu? Kalau saya merasanya ledakan campur gaib gitu, karena setelah ledakan itu udaranya itu betul-betul pekat. Sehingga tangan di depan mata aja biasanya segelap apapun tangan ini masih kelihatan gitu. Tapi pada saat itu sampai kita tempelin ke wajah aja nggak kelihatan tangan. Jadi ledakan itu memang sudah disertai oleh hal gaib kalau saya perhatikan, karena memang kan saya yang ada di lokasi gitu. Dan kebetulan ledakan itu pun ternyata dilihat oleh beberapa pendaki yang ada di base camp Barameru. Nah itu lu kok iseng banget Bro? Lu kan cerita sempet lo sepanjang jalan nyebar garam kasar. Itu emang lo udah berasa atau memang nggak sengaja apa? Oh ini gue persiapan nih, kayaknya ada sesuatu nih gitu kan? Kan sebelum kejadian gunung itu meletus, ya, dengan letusan yang seperti saya bilang tadi,
sebelumnya kan saya udah ketemu sosok itu Pak Oki. Sosok yang betul-betul sama, menyerupai dari si AA yang si Neng maksud ini gitu kan. Ya, tapi kan waktu itu lu belum tahu. Iya, waktu itu saya belum tahu, tapi feeling saya udah kuat bahwa nih ada sesuatu yang ganjil dalam pendakian ini gitu kan. Jadi waktu itu saya udah istilahnya sedia payung sebelum hujan lah. Saya udah prepare. Andai ada apa-apa, entah bagaimana caranya, Allah pasti akan memberikan saya pertolongan. Karena waktu itu saya menggunakan medianya garam, ya mesti nanti garam ini entah jadi apa, jadi apanya. Saya yakin gitu pasti ini akan jadi salah satu cara Allah untuk menyelamatkan saya gitu. Nah, mumpung cerita garam nih, gue keluar sedikit bro. Setiap cerita gunung lu pasti lu selalu bawa bekal garam kasar. Nah, boleh kasih tahu pemirsa bro, tuh fungsi garam kasar untuk menyelamatkan jiwa kah atau melindungi kita kah? Nah, karena gue lihat setiap cerita gunung lu nih pasti ada garam nih. Coba bro boleh kasih ilustrasi. Satu, garam kalau dicampur gula dengan komposisi air yang bagus, itu dia bisa menjadi elektrolit. Dia bisa membuat kita tidak dehidrasi. Jadi andai kita kekurangan cairan parah, dengan adanya garam dan gula, kita bisa menyelamatkan seseorang yang dalam situasinya kondisinya kritis dehidrasi. Jadi garam campur gula dengan takaran yang baik, dengan takaran yang tepat. Kalau ada orang dehidrasi, kita berikan itu, maka dengan izin Allah dia akan selamat. Oralit itu satu. Gitu ya, kayak oralit. Jatuhnya kayak oralit. Itu satu. Kedua, garam itu sebenarnya simbol dari samudra. Ya. Dimana apapun yang masuk ke samudra itu, mau dia bau, mau dia nggak bau, mau dia tawar, rasa apapun yang masuk ke samudra akan jadi asin. Dalam artian, segala sesuatu yang masuk ke samudra akan mengikuti samudra. Karena samudra ini luas. Air tawar pun sebagian berasal dari uapnya samudra. Gitu. Karena samudra ini luas, bahkan 2/3 bumi ini bisa dikatakan adalah air laut terutama. Di sini saya mengambil filosofis sebagai bukti salah satu kekuasaan Allah yang terlihat di depan mata. Gitu. Jadi saya ingat selalu, ini garam ada di laut, tapi bisa saya bawa kemana-mana. Bukan masalah garamnya, tapi bukti dari Allah bahwa dunia ini 2/3-nya adalah air. Dan apapun yang masuk ke samudra itu akan menjadi tawar, akan menjadi bukan tawar, akan mengikuti sifat dari si laut tadi. Dan laut ini memberikan kehidupan hampir ke seluruh umat manusia. Karena dia bisa jadi tawar. Nah, saya ngambil filosofis itunya. Ketiga, garam itu jika kita gunakan dengan tepat, karena filosofisnya seperti tadi, maka dia bisa menjadi senjata, Pak Oki. Seperti kita menggunakan pedang, seperti kita menggunakan golok. Nah, saya menggunakan garam tambah golok. Itu filosofis yang saya pakai. Karena yang pertama paling penting bisa mengobati orang yang dehidrasi parah. Itu harus garam kasar, bro. Ya. Bedanya sama halus apa tuh? Garam kristal, Pak Oki. Kalau garam kristal itu kan dia belum beriodium. Oh, cuma gitu aja. Iya. Belum diolah. Belum diolah, masih garam pure murni ya, garam kristal. Kan garam kasar itu kan dia garam murni, garam yang tidak beriodium. Dan kalau pengolahannya baik, dia putih-putih kayak kristal tuh bagus. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu, Pak Oki. Kalau untuk ular juga nggak terlalu mempan gitu. Ya. Kita kembali ke cerita nih, bro. Nah, pada saat lo di Gunung Merapi tersebut, kan lo selalu dihantui oleh si AA ini. Nah, sampai akhirnya si AA ini cuman muncul, hilang, gitu kan? Kenapa lo saat terakhir si Neng nih tidur udah di bawah nih, udah selesai lo dari puncak, nggak sampai puncak kan? Nah, tuh akhirnya lo memutuskan turun karena ada ledakan tadi. Nah, terus lo kayak pergi dari Neng itu untuk menemui si AA. Lu yakin dia itu kan bukan manusia? Kalau saya sih yakin ini penjelmaan aja sih sebenarnya, Pak Oki. Penjelmaan makhluk Allah yang lain yang mungkin berusaha untuk mempengaruhi si Neng lah ya. Karena kan mungkin selama ini saya kan nggak ngerti nih perjalanan si Neng dari 99 sampai 2009. Karena kan saya baru kenal si Neng itu tahun 2009.
Kalau hati saya mengatakan pada saat ini hanya jelmaan makhluk Allah yang lain. Gitu. Dengan izin Allah akhirnya dia bisa menyerupai dengan makhluk atau dengan si A itu kan. Kenapa akhirnya saya balik lagi ke sana? Karena saya cuman ambil ininya aja sih Pak Oki ya. Saya ambil sisi positifnya. Istilahnya saya datang baik-baik gitu kan. Kalau memang itu makhluk Allah dari bangsa lain yang menyerupai si A, ya nggak usah kayak gitulah. Gitu. Makanya saya balik lagi. Karena apa? Sebelumnya kan si makhluk ini mengatakan ya waktu habis kejadian gunung meletus itu kan dia narik-narik si Neng. Bahwa si Neng itu harus ikut dia gitu kan. Dalam artian bisa aja terjadi kalau tidak diselesaikan secara lahir dan batin gitu kan. Di pinggir jurang lah gitu. Di pinggir jurang posisi bisa aja. Kelihatan ya. Saya khawatirnya suatu saat si Neng ini kan emang pendaki gitu. Nanti dia naik tanpa saya atau mungkin saya naik ke situ lagi. Nanti akan mengalami peristiwa serupa gitu. Mendingan selesaikan aja lah gitu. Karena waktu itu saya berpendapat memang ini bukan si A-nya gitu. Memang ada makhluk yang menyerupai dia. Makanya selesaikan aja. Nggak usah entar-entaran. Karena memang habis itu kan saya ke Merapi lagi Pak Oki. Gitu. Yang intinya saya mau selesaikan aja lah. Dan saya yakin itu bukan ruhnya si AA itu gitu. Aku yakin itu bukan ruh. Tapi memang jelmaan aja yang mengaku dirinya itu si itu gitu. Kira-kira kayak gitulah Pak. Dia nggak berbenturan tuh kan, kalau di Merapi kan ada penguasa Merapi tuh. Ya itulah. Kayak Banaspati dan sebagainya tuh. Ya itulah yang membuat saya curiga. Saya yakin memang itu makhluk yang ada di situ. Hanya saja dia menggunakan wujud si AA dengan kisahnya si AA yang mungkin dia tahu entah dari mana. Akhirnya dipergunakan untuk mencoba mencelakai kita, terutama mencelakai si Neng. Itu aja sebenarnya. Tipu daya dia lah. Oke gitu. Tapi kita juga nggak mau begitu aja termakan tipu daya dia dan kita juga nggak mau bersombong karena yang bisa sombong kan hanya Allah gitu. Kita ya udahlah. Kita nanti kan masih suka datang ke Merapi, nggak usah ribut-ribut lah. Kalau emang mau cari ribut ya jadi. Kenapa enggak gitu. Kira-kira gitu aja udah. Oke, cukup bro pertanyaan gua. Itu aja bro. Cerita lu cukup menegangkan dan ini cerita yang sudah apa lama gitu ya. Kejadian lama akhirnya muncul 9 tahun 10 tahun kemudian. Betul. Oke, thank you bro atas cerita lo. Mudah-mudahan para sahabat 7 Rupa Channel bisa menikmati ceritanya dan menghayati cerita bro. Thank you bro. Sampai ketemu cerita selanjutnya bro. Siap. Oke sahabat 7 Rupa Channel. Demikian cerita lengkap dan sesi pertanyaan sudah habis juga dari Bro Arya tentang pendakian di Gunung Merapi tahun 2010 bersama si Neng yang dihantui oleh seorang AA yang sudah almarhum saat itu. Nah, mudah-mudahan pemirsa 7 Rupa Channel bisa menikmati dan selalu merindukan 7 Rupa Channel dengan tentunya cerita dari Bro Arya yang lain. Kita kembali next video. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rinaksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodaya, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.